Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kita bertemu lagi di pelajaran matematika bersama Math Class 2. Di video ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Ada 3 hal yang kita pelajari di persamaan kuadrat. Yang pertama, akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan persamaan kuadrat. Yang ketiga, menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, di video ini kita pelajari bagian pertama, yaitu akar-akar persamaan kuadrat. Ayo kita simak bersama-sama videonya. Sebelum ke akar-akar persamaan kuadrat, kita tahu dulu persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AE kuadrat ditambah BE ditambah C sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. A disebut koefisien dari E kuadrat, B disebut koefisien dari X, C adalah konstanta. Berikut ini contoh-contoh persamaan kuadrat. Yang pertama, 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat lengkap. Ada A, B, dan C. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan -4, dan C sama dengan 2. Contoh yang kedua, E kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Ini tidak lengkap, karena hanya ada 2 suku saja. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 0. Contoh yang ketiga, 25x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. A-nya sama dengan 25, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan -9. Contoh yang keempat, X kuadrat dikurangi 7x sama dengan -12. Nah, ini persamaan kuadratnya sama dengan -12. Maka harus diubah dulu ke bentuk umum persamaan kuadrat. AE kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, menjadi X kuadrat dikurangi 7x tambah 12 sama dengan 0. -12 pindah ke sebelah kiri sama dengan menjadi +12. Kemudian yang sebelah kanan sama dengan 0. Jadi kalau sudah bentuk umum seperti ini, maka bisa diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan -7, dan C sama dengan 12. Paham ya adik-adik? Baik anak-anak, kita lanjutkan pada menentukan penyelesaian persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai variabel yang memenuhi sehingga persamaan kuadrat itu menjadi benar. Ada 3 cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, pemfaktoran, yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga, rumus ABC. Nah, di video ini kita akan fokus mempelajari tentang pemfaktoran. Baik adik-adik, kita lanjutkan dengan pemfaktoran bentuk pertama, yaitu E kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Nah, ini A sama dengan 1 dan C sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkan? Yang pertama, E kuadrat dulu difaktorkan menjadi E kali X. Kemudian BX kita faktorkan menjadi B kali X. Nah, ini ada yang sama, yaitu X yang sama. Kita lingkari dulu, barulah kita akan mengerjakan pemfaktorannya. Kita tuliskan dulu X, ini yang ada di lingkaran atau yang sama. Kemudian sisanya di dalam kurung, yaitu X ditambah B.
sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini ya. 3x kuadrat ditambah 9x sama dengan 0. Nah, kita faktorkan dulu 3x kuadrat menjadi 3 kali x kali x. Kemudian 9x-nya menjadi 3 kali 3 kali x. Nah, kita lingkari yang 3x karena sama-sama punya 3x. Maka faktornya adalah 3x kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian yang tidak dilingkari kita masukkan ke dalam kurung, yaitu x tambah 3. Kemudian sama dengan 0. Nah, setelah itu barulah kita menentukan akar-akar persamaan kuadratnya dengan menuliskan 3x sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Kemudian x1 sama dengan 0 atau x2 sama dengan min 3. Kenapa kok bisa min 3? Lihat bagian atasnya. X tambah 3 sama dengan 0. Nah, tambah 3 berada di sebelah kiri sama dengan. Kemudian dipindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi negatif 3. Jadi, akar-akar dari 3x kuadrat ditambah 9x adalah x1 sama dengan 0 atau x2 sama dengan min 3. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat pemfaktoran bentuk kedua, yaitu selisih 2 kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Maka caranya adalah A ditambah B kali A dikurangi B sama dengan 0. Contoh soalnya, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0 adalah, nah, kita buat bentuk kuadrat dulu. X kuadrat tetap X kuadrat, sedangkan 16 adalah 4 kuadrat. Maka caranya pemfaktorannya adalah x tambah 4 kali x dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian x ditambah 4 sama dengan 0 atau x dikurangi 4 sama dengan 0. Didapatkan x1 sama dengan min 4 atau x2 sama dengan 4. Jadi, akar-akar dari x kuadrat dikurangi 16 adalah x1 sama dengan min 4 atau x2 sama dengan 4. Paham ya adik-adik? Menentukan akar-akar persamaan kuadrat pemfaktoran bentuk ketiga, yaitu x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A sama dengan 1. X kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, faktornya adalah x ditambah p kali x ditambah q sama dengan 0. Syaratnya b sama dengan p ditambah q dan c sama dengan p dikali q. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x dikurangi 28 sama dengan 0. Nah, ini diketahui b-nya sama dengan 3 dan c sama dengan negatif 28. Untuk menentukan nilai p dan q, kita buat tabel perkalian. C, p, q, dan b. C-nya adalah negatif 28. Nah, faktor dari negatif 28 itu negatif 1 kali 28, negatif 2 kali 14, negatif 4 kali 7, atau sebaliknya, negatifnya ditaruh pada kolom Q. Nah, kemudian B-nya adalah P tambah Q. Sekarang kita tambahkan. Negatif 1 ditambah 28 sama dengan 27. Negatif 2 ditambah 14 sama dengan 12. Negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3.
Jadi yang memenuhi nilai P dan Q adalah negatif 4 dan 7. Maka cara mengerjakannya adalah X kuadrat ditambah 3X dikurangi 28 sama dengan 0. X dikurangi 4 kali X ditambah 7 sama dengan 0. X dikurangi 4 sama dengan 0 atau X ditambah 7 sama dengan 0. X sama dengan 4 atau X sama dengan min 7. Paham ya anak-anak? Saya ulangi lagi. Untuk menentukan nilai P dan Q, kalian membuat tabel C, P, Q, dan B. Kemudian C-nya berapa yang diketahui, barulah kalian cari perkaliannya. Setelah ketemu perkaliannya, hitunglah penjumlahannya. Paham ya? Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran bentuk keempat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A tidak sama dengan 1. Rumusnya yaitu AX ditambah P kali AX ditambah Q per A sama dengan 0. Dengan syarat B sama dengan P ditambah Q dan A kali C sama dengan P kali Q. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Dari persamaan ini diketahui A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 7, dan A kali C sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, untuk menentukan nilai P dan Q, caranya sama seperti bentuk ketiga, yaitu kita buat tabel. Tabelnya AC, P, Q, dan B. A kali C-nya 6, maka kita cari faktor dari 6. Ada faktor positif dan faktor negatif, yaitu 1 kali 6, 2 kali 3, negatif 1 kali negatif 6, dan negatif 2 kali negatif 3. Kemudian kita hitung B-nya. B adalah penjumlahan dari P dan Q. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Negatif 1 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 7. Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Yang sesuai dengan B sama dengan 7 adalah 1 dan 6. Jadi kita masukkan 2X ditambah 1 kali 2X ditambah 6 per 2 sama dengan 0. Kemudian, nah ini ada 2X ditambah 6. 2X ditambah 6 bisa difaktorkan. Masing-masing kan kelipatan 2. Jadi, angka 2-nya dikeluarkan. 2X ditambah 1 kali 2 kali 6 ditambah 3 per 2 sama dengan 0. Kemudian 2-nya dicoret. Sehingga tersisa 2X ditambah 1 kali X ditambah 3 sama dengan 0. 2X ditambah 1 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. 2X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 3. X-nya sama dengan negatif setengah atau X sama dengan negatif 3. Jadi didapatkan akar-akarnya adalah negatif setengah dan negatif 3. Paham ya anak-anak? Nah anak-anak, kita sudah mempelajari menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran bentuk 1 sampai 4. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal. Latihan soal ini kalian kerjakan secara mandiri di rumah, dan jika belum paham silahkan bertanya melalui WA.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe Math Class untuk mendapatkan video selanjutnya. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih.